Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya ini. Kali ini kita akan tetap latihan soal yang telah keluar pada seleksi P3K tahap 2 ini ya. Ini lengkap dengan pembahasan, yaitu part yang ke-27. Saya langsung saja. Soal pertama, mengapa penting mencatat jenis sarana secara spesifik seperti proyektor, TV LCD dalam lembar inventaris? A. Agar barang tidak dipakai oleh staf yang tidak berwenang. B. Supaya terlihat modern dan lengkap saat audit. C. Supaya memudahkan pelacakan, penggantian, dan perencanaan pengadaan. D. Supaya kode barang lebih panjang sehingga kodenya tidak ada yang sama. E. Agar anggaran terlihat besar. Jawaban yang paling tepat adalah C. Untuk memudahkan pelacakan, penggantian, dan perencanaan pengadaan. Pembahasannya yaitu pencatatan yang spesifik bertujuan agar barang mudah dilacak, direncanakan pengadaannya, dan diganti jika diperlukan. Spesifikasi yang lengkap juga membantu keakuratan data inventaris. Soal nomor 2. Barang berikut ini memiliki karakteristik tidak bergerak dan digunakan jangka panjang. Berdasarkan hal ini, barang tersebut dikategorikan sebagai A. Barang konsumsi. B. Barang persediaan. C. Sarana. D. Prasarana. E. Barang modal jangka pendek. Jawaban yang paling tepat adalah D. Prasarana. Pembahasannya yaitu barang yang tidak bergerak dan digunakan jangka panjang seperti gedung, instalasi tetap, atau genset permanen dikategorikan sebagai prasarana. Soal nomor 3. Sebuah dinas menerima bantuan berupa genset permanen yang dipasang di halaman kantor. Dalam pendataan inventaris, bagaimana operator mencatat jenis barang tersebut? A. Sebagai alat berat portabel. B. Sebagai prasarana tetap. C. Sebagai peralatan teknis bergerak. D. Sebagai persediaan dengan masa pakai panjang. E. Sebagai inventaris habis pakai. Jawaban yang paling tepat adalah B. Sebagai prasarana tetap. Pembahasannya yaitu karena genset bersifat permanen dan tidak dipindah-pindahkan, maka termasuk dalam prasarana tetap. Soal nomor 4. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai hubungan antara jenis prasarana dan prasarana distribusi? A. Semua sarana harus dibagikan sekaligus. B. Jenis sarana tidak mempengaruhi prosedur distribusi. C. Sarana disesuaikan dengan kebutuhan unit penerima. D. Distribusi hanya boleh dilakukan oleh pejabat struktural. E. Sarana tidak boleh didistribusikan lebih dari satu kali. Jawaban yang paling tepat adalah C. Sarana disesuaikan dengan kebutuhan unit penerima. Pembahasannya yaitu distribusi barang harus mempertimbangkan kebutuhan unit penerima agar sesuai fungsi dan tidak terjadi kelebihan atau kekurangan alokasi. Soal nomor 5. Dalam proses pencatatan, operator mencatat perangkat pendingin ruangan sebagai alat elektronik tanpa spesifikasi. Apa potensi risiko dari pencatatan tersebut? A. Tidak dapat digunakan saat diperlukan. B. Membuat laporan keuangan tertunda. C. Menyulitkan proses pemeliharaan. D. Dapat mempercepat distribusi barang. E. Menurunkan nilai barang. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menyulitkan proses pemeliharaan. Pembahasannya yaitu
Tanpa spesifikasi akan sulit mengetahui jenis barang yang sebenarnya, hingga menyulitkan proses pemeliharaan, pergantian suku cadang, dan perencanaan anggaran. Soal nomor 5. Ketika mencatat barang berupa asis fillet 1 PK dan asis fillet 2 PK, operator mencatat keduanya sebagai alat pendingin. Apa koreksi paling tepat? A. Pisahkan pencatatan berdasarkan kapasitas dan tipe. B. Gabungkan sebagai satu kode barang. C. Biarkan karena fungsinya sama. D. Pindahkan salah satunya ke kategori lain. E. Catat berdasarkan merek. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pisahkan pencatatan berdasarkan kapasitas dan tipe. Pembahasannya yaitu meskipun fungsinya sama sebagai alat pendingin, AC 1 PK dan 2 PK memiliki spesifikasi teknis dan nilai aset yang berbeda, sehingga harus dicatat secara terpisah untuk akurasi inventaris dan pelaporan aset. Soal nomor 7. Jenis sarana yang tergolong barang cepat pakai dan perlu didistribusikan secara berkala adalah A. Kursi tamu, B. Alat tulis kantor, C. Meja kerja, B. Mesin pemotong rumput, A. Printer. Jawaban yang paling tepat adalah B. Alat tulis kantor. Pembahasannya yaitu barang cepat pakai adalah barang yang habis digunakan dalam jangka pendek dan perlu pengadaan secara berkala. Alat tulis kantor seperti kertas, pena, dan lainnya adalah contoh klasik dari barang habis pakai. Soal nomor 8. Apa pertimbangan utama dalam mendistribusikan prasarana ke unit kerja? A. Lokasi dan luas tanah yang tersedia. B. Permintaan informal dari kepala unit. C. Jumlah pegawai di unit tersebut. D. Perbandingan dengan unit kerja lain. E. Ketersediaan barang sejenis. Jawaban yang paling tepat adalah C. Jumlah pegawai di unit tersebut. Pembahasannya yaitu distribusi sarana prasarana harus mempertimbangkan jumlah pegawai agar pemanfaatan fasilitas efektif dan proporsional. Jumlah pegawai merupakan indikator kebutuhan sarana dan prasarana yang paling objektif. Soal nomor 9. Mengapa penting membedakan kode barang antara sarana dan prasarana dalam sistem informasi barang milik daerah? A. Agar barang lebih cepat dicari. B. Supaya operator bisa lebih banyak mencatat. C. Untuk keperluan audit. D. Karena barang yang mirip harus digabung. E. Supaya laporan tahunan lebih padat. Jawaban yang paling tepat adalah C. Untuk keperluan audit. Pembahasannya yaitu perbedaan kode barang memudahkan identifikasi, pencatatan, dan pelacakan aset yang sangat penting dalam audit dan pengelolaan barang milik daerah secara transparan dan akuntabel. Soal nomor 10. Alat laboratorium sekolah yang bersifat permanen seperti meja uji praktikum dan instalasi gas masuk kategori A. Peralatan habis pakai. B. Perlengkapan operasional. C. Sarana tidak bergerak. D. Prasarana pendidikan. E. Barang modal minor. Jawaban yang paling tepat adalah D. Sarana pendidikan. Pembahasannya yaitu meja uji praktikum dan instalasi gas adalah fasilitas permanen yang digunakan untuk menunjang pendidikan, termasuk dalam kategori prasarana pendidikan karena sifatnya tetap dan tidak mudah dipindahkan. Nah, itu tadi beberapa soal P3K yang sering muncul di seleksi P3K sebelumnya. Saya doakan semoga kalian lulus dan sukses dalam seleksi P3K tahun ini. Untuk soal-soal lainnya dapat dilihat di channel saya ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.